Assalamualaikum. Herzlich willkommen. Selamat datang kembali di video pembelajaran bahasa Jerman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dengan tema Tag, Datum, und Monat. Apa itu? Tag. Tag itu hari. Ya, tag dalam bahasa Indonesia itu hari. Datum, genau, tanggal, dan juga monat adalah bulan. Seperti apa ya kita sebut hari, tanggal, dan juga bulan dalam bahasa Jerman? Yuk kita bahas. Yang pertama, kita bahas hari atau Tag. Ya, Tag dalam bahasa Indonesia adalah hari. Good, ikuti saya. Montag. Montag artinya Senin. Good. Selanjutnya Dienstag. Ikuti saya, Dienstag. Good. Selasa. Und Mittwoch. Mittwoch. Rabu. Lanjutnya Donnerstag. Donnerstag. Good. Hari Kamis. Selanjutnya Freitag. Freitag. Ya, hari Jumat. Selanjutnya Samstag. Samstag. Good. Hari Sabtu. Dan yang terakhir hari Minggu adalah Sonntag. Good. Ikuti saya dari awal. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Good. Selanjutnya, kita akan bahas datum atau tanggal. Good. Penulisan tanggal itu satu titik. Ini dia, ya. Jadi setelah angka, kalau ditulis dalam bentuk angka itu diikuti dengan tanda titik. Itu artinya ordinal number, ya, atau dalam bahasa Jerman Ordnungszahlen, ya, angka yang bertahap. Yang pertama itu satu titik atau ke satu, namanya erste. Kedua namanya zweite. Dan ketiga namanya dritte. Genau, dalam bahasa Inggris itu first, second, third. Erste, zweite, dritte. Genau. Lalu tanggal 4 dan selanjutnya, dari tanggal 4 sampai ke 19 itu kita akan gunakan angka seperti biasa, tapi diakhiri dengan te, diikuti dengan kata te. Contohnya, 4 dalam bahasa Jerman adalah vier. Berarti kalau keempat, vierte. Genau, berarti kelima, fünfte. Dan selanjutnya sampai 19. 19 itu bahasa Jermannya 19, berarti ke-19 atau tanggal 19, 19te. Genau. Nah, mulai 20 ke atas atau dari angka ke 20 sampai tak terhingga dalam artian tanggal, berarti dari 20 sampai 31 itu ditambah ste. Ya, kalau tadi 4 sampai 19 itu hanya ditambah te, kalau 20 dan selanjutnya itu ditambah ste. Contohnya 20 bahasa Jermannya 20. Berarti ke-20 20te. Genau, 20te. Kalau ke-21 21te. Genau. Nah, kecuali kalau tanggal 7 atau ke-7. 7 itu kan harusnya sieben. Tapi untuk ke-7 itu nggak pakai en-nya. Jadi langsung siebte. Ya, bukan siebente tapi siebte. Selebihnya sama mengikuti aturan, ya, hanya tanggal 7 atau ke-7 saja yang berbeda. Lalu kalau di depannya ada am itu artiannya pada atau on, ya, bahasa Inggrisnya pada. Itu dikasih tambah an di belakangnya, jadi ten. Yang tadinya hanya dikasih te jadi ten, yang tadinya hanya ste jadi sten. Contohnya, tanggal 1, pada tanggal 1. Berarti am
Nah, ada huruf N-nya di belakangnya ya. Kalau pada tanggal 4, am vierten. Kalau tadi hanya keempat saja vierte, kalau pada ada am-nya berarti ada N-nya di belakangnya. Am vierten. Good. Contohnya ya lagi ke-20 pada tanggal 20. Nah, ada am-nya, ada padanya. Berarti am 20. Udah gitu. Kalau pada tanggal 21, am 21. Begitu seterusnya. Selanjutnya kita akan bahas monat. Monat dalam bahasa Indonesia tadi bulan. Good. Ikuti saya ya. Hampir sama, cuma ada beberapa bulan yang berbeda dan juga ada penyebutannya yang berbeda. Ikuti saya. Januar. Ingat, J dibaca huruf Y. Januar, Februar, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Good. Jadi ada Maret itu berubahnya menjadi Maret, ya. Mei jadi Mai. Desember itu pakai Z dibacanya C ya, Desember. Lalu Juni dan Juli penulisannya sama, tapi ingat J dibaca Y jadinya Juni. Genau, ini bulan dalam bahasa Jerman. Selanjutnya kita akan bahas tahun. Bagaimana sih baca tahun dalam bahasa Jerman? Ini dia. Di sini contohnya tahun 1945 atau biasa kita sebutnya 1945. Cara baca tahunnya adalah 1945. Genau kan 1945 ya. Jadi sama Jermannya juga 19-nya dulu. 19 berarti 19. Nah, kita gabung dengan kata ratus, 100. 1900 baru 45-nya. Ingat, kalau puluhan itu dibalik satuannya dulu baru puluhannya. Berarti 45, 45. 1945. Selanjutnya 1804. Nah, 1804 berarti kita bacanya 18-nya dulu. 18 ditambah 100 jadi 1804. Kan 1804 berarti langsung saja, nggak kosongnya nggak disebut 0 fir enggak ya. 1804 1804 begitu kira-kira ya. Lalu kalau mulai dari 2000 ke atas, nah ini contohnya 2014 berarti nggak usah 20 100 bukan. Kalau mulai dari 2000-an kita baca seperti biasa kayak Indonesia 2000 2014 nya 14. Genau 2014. Sekarang tahun 2020 2020 begitu ya. Jadi mulai dari 2000 ke atas ya kita baca 2000 berapa ya, tidak ada unnya. 2000 berapa, lanjut misalnya 2002 berarti 2002. Nah kalau ada 19 atau 18 atau 17 itu angka belasannya dulu ditambah 100 baru ke dua angka terakhir tapi dalam bentuk puluhan ya. Kita balik satuannya dulu yang disebut. Begitu, sudah paham? Oke. Nah, sekarang kita bahas dalam bentuk kalimat ya. Ini contoh untuk menyebutkan tanggal hari ini. Heute ist der 28 Agustus 2020. Dibacanya heute ist der 28 Agustus berarti ke-28 28. Genau, karena nggak ada am berarti nggak pakai ten ya. Heute ist der 28. August
2020. Nah gitu. Jadi kalau mau menyebutkan hari ini tanggal, nah heute ist der berapa, langsung tanggalnya ya, tidak menggunakan ten. Lanjut, kalimat selanjutnya. Nah, ini adalah kalimat untuk mengungkapkan kita itu lahir di tanggal, bulan, dan tahun berapa. Contohnya, ich bin. Nah, ich bin. Jadi kita awali dengan ich bin. Ich bin am. Nah, kalau lahir kan pada ya. Saya lahir pada. Ich bin am 26/9/1992 geboren. Nah, jadi Redemitelnya itu adalah ich bin am berapa geboren. Geboren itu lahir. Jadi saya dilahirkan pada tanggal sekian. Kita bacanya heute, salah. Nah, ungkapan ini kita baca ich bin am 26. Genau, karena ada am di depannya makanya harus ada ten. Ich bin am 26. 9 bulan apa? September. Ich bin am 26. September 1992 geboren. Genau ya, ada am berarti ada stennya. Bulannya sama, tahunnya pun sama, cuma beda di tanggalnya saja. Kalau yang tadi di awal heute ist der. Nah, kalau der itu nggak usah pakai an belakangnya, tapi kalau misalnya am itu menggunakan. Ich bin am 26. September 1992 geboren. Begitu. Paham anak-anak? So, itu tadi penjelasan tentang tag, hari, datum, tanggal, monat, bulan, dan juga tahun. Jahr ya, tahun itu bahasa Jermannya Jahr. Kita sudah paham bagaimana cara menyebutkan tanggal, hari, bulan, dan juga tahun. Membaca tahun seperti apa. Dan juga kita sudah membahas tadi dalam bentuk kalimat mengungkapkan hari ini tanggal berapa, atau memperkenalkan kita itu dilahirkan di tanggal, bulan, dan tahun berapa. Nah, sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, yuk kita tulis di kolom komentar kalian itu lahir di bulan, tanggal, dan tahun berapa. Tulis di bawah sini ya, dengan menggunakan redemitel apa yang tadi? Ich bin am berapa geboren. Kalian tulis dalam bentuk kata semuanya ya, di dalam komentar di bawah ini. Saya tunggu. So, Dankeschön. Kita ketemu di video pembelajaran dan pertemuan selanjutnya. Auf Wiedersehen.